Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua adik-adik. Baik, kakak akan menjelaskan materi kelas 7 bab 1, yaitu bilangan bulat. Baik, mengenal bilangan bulat. Jadi bilangan bulat adalah perluasan dari bilangan cacah. Bilangan bulat terdiri dari bilangan 0, bilangan bulat positif yaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian bilangan bulat juga terdiri dari bilangan bulat negatif yaitu min 4, min 3, min 2, min 1. Ini bisa kita lanjutkan min 5, min 6 dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan diagram garis bilangan berikut. Nah, di sini disajikan garis bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Arah panah ke kanan. Jika kita ke kanan, maka nilainya akan semakin besar. Sebaliknya, jika dari titik 0 ini ke kiri, maka nilainya akan semakin kecil. Bapak berikan contoh. Misalkan min 7, ini kan ke kiri ya, lebih kecil daripada min 1. Meskipun angkanya besar karena dia negatif, maka nilainya min 7 ini lebih kecil daripada min 1. Kemudian contoh yang kedua, min 2 lebih besar dari min 4. Karena min 4 ini posisinya di kiri ya, di kiri dari min 2 ini. Jadi aturannya semakin ke kiri dia, jika angkanya negatif, maka nilainya semakin kecil. Jika angka-angka positif ini semakin ke kanan, maka nilainya akan semakin besar. Contoh, 2 lebih kecil daripada 6. Atau kita baca, 6 lebih besar dari 2. Contoh berikut, 0 lebih besar dari min 3. Jadi kalau kita perhatikan, 0 ini sebelah kanan, kemudian min 3 ini sebelah kiri. Karena dia sebelah kiri, maka min 3 ini lebih kecil daripada 0. Baik, kita lanjut yang B, macam-macam bilangan. Jadi mungkin di SD kalian sudah pernah belajar ya mengenai macam-macam bilangan. Kakak akan mengulang kembali materi tentang macam-macam bilangan. Yang pertama ada bilangan cacah. Bilangan cacah dimulai dari angka 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kemudian bilangan asli. Bilangan asli ini dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah bilangan rasional. Jadi bilangan rasional ini nama lainnya adalah bilangan pecahan. Contoh 3/4, 1/2, 3/5. Atau kita buat di sini 1/4 dan seterusnya. Intinya bilangan rasional itu adalah bilangan pecahan. Kemudian ada bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil ini adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2. Contohnya 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 dan seterusnya. Kemudian yang kelima adalah bilangan genap. Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2. Contohnya 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya.
Yang keenam, bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang tidak bisa dibagi oleh bilangan yang lain kecuali dirinya sendiri dan angka 1. Sehingga angkanya adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh, bilangan real. Bilangan real adalah bilangan desimal, yaitu contohnya 2,356 atau kita bisa buat 0,55 dan lain-lain. Kita masuk ke sifat-sifat bilangan bulat. Yang pertama ada sifat komutatif terhadap penjumlahan dan perkalian. Jadi sifat komutatif ini hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Untuk pengurangan dan pembagian, sifat komutatif ini tidak berlaku. Konsepnya adalah A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. A dikali B sama dengan B kali A. Kalau kita perhatikan, komutatif ini kita artinya balik ya. A tambah B kita balik, B ditambah A. Jadi kalau untuk penjumlahan, baik dia dibalik ataupun tidak akan sama hasilnya. Contoh, 3 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 3. Tentu hasilnya sama ya, 8. Kemudian untuk perkalian 3 dikali 4, jika kita balik hasilnya tetap sama. Nah itulah yang disebut dengan komutatif. 3 kali 4 sama dengan 4 kali 3. Nah komutatif ini hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Untuk pengurangan tidak berlaku. Yang kedua, sifat distributif. Perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Kita lihat konsepnya. A kali B ditambah C itu sama dengan A kali B. Kemudian A kali C. Dijumlahkan. Karena di sini ada kata jumlah. Contoh. 3 kali dalam kurung 2 ditambah 5 sama dengan 3 dikali 2, 3 dikali 2 ditambah ini, kemudian 3 dikali 5, 3 dikali 5. Jadi ruas kiri dan ruas kanan itu sama ya. Itu untuk penjumlahan. Kemudian untuk pengurangan sama ya polanya, A dikali dalam kurung B dikurang C itu sama dengan A dikali B dikurang A dikali C. Contoh, 4 dikali dalam kurung 3 dikurang 1 ini sama artinya dengan ini. Kalau Bapak jabarkan, 4 kali 3, 4 kali 1 ya. Tanda kurangnya di sini. Baik, kita lanjut yang berikutnya. Yang ketiga, sifat asosiatif atau pengelompokan. Konsepnya A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Jadi ini artinya pengelompokan. Yang pertama kita kelompokkan B dengan C. Kemudian kita kelompokkan lagi A ditambah B. Jadi hasilnya akan sama meskipun kita berbeda kelompok, untuk penjumlahan hasilnya akan sama. Begitu juga berlaku untuk perkalian. A kali B kali C, yang dikelompokkan ini adalah B kali C. Sedangkan yang di sini ruas kanannya yang dikelompokkan A dengan B. Jika kita kelompokkan seperti ini hasilnya juga akan sama. Baik, kita masuk yang D. Operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Atau operasi campuran ya. Di dalam suatu soal di situ komplit, ada pembagian, ada penjumlahan, ada pengurangan. Nah, konsepnya jika ada operasi campuran yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah perkalian atau pembagian. Baru disusul dengan penjumlahan atau pengurangan. Nah, bagaimana Pak jika ada operasi pembagian dan
perkalian yang mana dikerjakan terlebih dahulu, kita ambil dari sisi sebelah kiri ke kanan. Baik, contoh. Min 2 ditambah 3. Hutangnya 2 dibayar 3. Tinggal 1 ya. Nah, di sini ada operasi campuran, ada perkalian, ada penjumlahan. Yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah perkalian. 2 dikali 4 sama dengan 8. Ya, 8 ditambah 6 sama dengan 14. Jadi tidak boleh kita jumlahkan dulu ini, 4 tambah 6 tidak boleh ya. Baru kita kalikan, hasilnya salah. Kemudian contoh ketiga. Di sini ada pembagian, ada penjumlahan. Yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah pembagian. Min 9 dibagi dengan 3 adalah min 3. Min 3 ditambah 7 sama dengan 4. Berikutnya, di sini ada operasi campuran. Ada pengurangan, ada penjumlahan, ada perkalian, ada pembagian. Yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah perkalian atau pembagian. Boleh salah satunya. Kakak akan mengerjakan terlebih dahulu perkalian. 7 dikali 4 sama dengan 28. 28 dibagi 2 sama dengan 14. Nah, 14 kita letakkan di sini. Barulah kita kerjakan yang 10 kurang 6 ini. 10 kurang 6 sama dengan 4. Baru tanda tambah kita letakkan di sini ya. 4 ditambah 14 sama dengan 18. Baik, semoga dapat dipahami. Kakak rasa cukup untuk materi hari ini. Untuk materi berikutnya kakak akan membahas tentang pembahasan soal-soal mengenai bilangan bulat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.